Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Oke, di konten kali ini gua ingin membahas, jadi Manchester United memang menang meyakinkan dengan skor yang besar 4-0. Namun demikian ada beberapa hal yang dikritik ya, kalau menurut gua sih, oleh Ruben Amorim. Dia bahkan mengatakan kalau permainan dari Manchester United ini cenderung pragmatis, walaupun tetap mendapatkan hasil yang penting. Apa itu? Yaitu adalah kemenangan. Nah, gua ambil dari Manchester Evening News. Di sini ada sebuah artikel yang ditulis oleh Stephen Railstone ya, di mana dia kebetulan ya jurnalis dari Manchester Evening News ini berada di Old Trafford ketika kemenangan 4-0, dan dia melaporkan nih apa yang dilihat ya, dipandang oleh Stephen Railstone ini, terutama reaksi dari Ruben Amorim di sana. Jadi ada beberapa situasi di mana dikatakan Ruben Amorim ini ada reaksi marah terhadap pemainnya sendiri ya. Dan menurut gue ini tentu saja hal yang normal sebenarnya ya. Apakah terus dia berarti dia tidak suka dengan seorang pemain atau seperti apa? Menurut gue tidak demikian ya, karena sangat wajar sekali kalau ada kekesalan ya dari manajer ataupun dari head coach terhadap pemainnya, baik itu secara individu maupun secara kolektif di atas lapangan, maupun juga ketika mereka ini atau manajer-manajer ini memberikan pujian. Bukan berarti terus oke dipuji sekarang maka akan konsisten, akan selalu seperti itu. Tidak demikian, karena ada perjalanannya sendiri. Dan disebutkan di sini ya bagaimana Manchester United ini memiliki keunggulan 2 gol di babak pertama menghadapi Everton setelah Joshua Zirkzee dan juga Marcus Rashford yang di 25 detik memasuki babak kedua mencetak gol keduanya bagi Marcus Rashford dan gol ketiga bagi Manchester United, dan membuat kedudukan menjadi 3-0, dan Joshua Zirkzee akhirnya menutup kemenangan dengan skor 4-0. Nah, Manchester United ini bermain bagus menghadapi Everton, terlihat cerah dan juga menciptakan banyak peluang. Tapi ini atau tim away ya, Everton ini perlahan membangun atau menimbulkan rasa cemas bagi Ruben Amorim. Bahkan disebutkan rasa cemas ini menjadi frustrasi. Bagaimana Ruben Amorim di touchline ya mencapai titik didihnya, ini yang ditulis di artikel tersebut, setelah 25 menit pertandingan di babak pertama ketika dia menoleh ke bangku cadangan dan memerintahkan Garnacho serta Mason Mount untuk melakukan pemanasan. Kenapa seperti itu? Karena Manchester United baru saja kehilangan bola, dan Ruben Amorim ini langsung bereaksi dengan mempersiapkan 2 pergantian sekaligus dari bangku cadangan. Namun disebutkan di artikel ini ya, terima kasih, bahwa akhirnya Manchester United justru mampu mencetak 2 gol sebelum mencetak 2 gol sebelum babak pertama ini selesai, sehingga tidak jadi ada pergantian di istirahat, artinya dari babak pertama ke babak kedua. Karena Ruben Amorim ini dikenal dalam tanda kutip kejam ketika mempersiapkan timnya untuk melakukan pergantian. Artinya dia tidak segan-segan untuk menarik pemain yang dinilai memang tidak maksimal, atau ketika ada sistem yang tidak jalan ini di atas lapangan ya. Dan kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga Ruben Amorim melakukan hal tersebut ya kan. Disebutkan di sini bahwa ada apresiasi juga untuk Kobbie Mainoo yang melakukan start pertama di bawah Ruben Amorim menghadapi Everton dan bermain cukup bagus. Pemain muda ini bermain di sisi yang lain bersama dengan Casemiro. Dan ya, ini sangat menyenangkan untuk melihatnya kembali lagi setelah mengalami cedera otot. Walaupun ada keanehan ya, bahwa Kobbie Mainoo ini belum diberikan menit pertama oleh Ruben Amorim di 2 pertandingan awal ketika dia melatih Manchester United menghadapi Ipswich dan juga Bodo Glimt, walaupun pada saat itu ada di bangku cadangan ketika menghadapi Bodo Glimt. Tapi ini terlalu awal untuk panik, dan akhirnya dia mendapatkan kesempatannya ketika menghadapi Everton. Bahkan Ruben Amorim ini mendeskripsikan Kobbie Mainoo sebagai salah satu talenta terbaik di liga ini, di mana ya Kobbie Mainoo ini merupakan pemain yang spesial karena dia merupakan juga lulusan ya dari Akademi Manchester United. Di sisi lain ya, Ruben Amorim ini bagaimana juga memegang lututnya ketika Manchester United ini memiliki
kesulitan untuk bisa build up serangan dari babak pertama. Dan dia pada saat itu juga melakukan semacam kayak teriakan ya ke Diogo Dalot, di mana sang pemain belakang ini melakukan hal yang berkebalikan dengan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Dia ini justru mundur daripada melakukan pressing ke bola, di mana itu yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Diogo Dalot sendiri bermain sebagai wingback sebelah kiri dan memulai pertandingan dengan bagus dengan melakukan beberapa crossing ya, tapi dia nampak tidak begitu mengerti nih apakah dia harus datang kemana dan harus pergi kemana ya ketika Everton ini melakukan serangan di sisinya. Dan tentu saja akan selalu ada masalah-masalah dengan sistem baru Ruben Amorim, di mana ya dimengerti juga ya, pelatih kepala baru ini ingin ada posisi wingback di situasinya, dan ini merupakan tantangan bagi Diogo Dalot. Diogo Dalot ini disebutkan di artikel ini ada start yang lambat musim ini, dan dia gagal sejauh ini ya untuk bisa mengulangi standar yang sama di musim lalu, dan dia butuh kesabaran untuk bisa beradaptasi di peran barunya. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh artikel ini. Jadi memang ada hal-hal yang tidak, Ruben Amorim dia bereaksi sangat aktif menurut gua ya di dari touchline, dari garis pelatih itu ya kan, dengan banyak memberikan instruksi. Dia bahkan juga bereaksi agak berbeda misalnya ketika Manchester United berhasil mencetak gol cepat ya kan, karena buat dia nampaknya gol tentu saja bagi fans itu yang dicari di pertandingan, tapi Ruben Amorim nampaknya tidak demikian nih. Dia justru melihat gol itu, kalau menurut gue ya, secara ringan amatiran dari bagaimana Ruben Amorim ini bereaksi, bukan hal yang nomor satu yang diincar saat ini, tapi bagaimana pemain Manchester United bisa secara konsisten, secara solid untuk memperagakan sistem permainan yang ingin dikembangkan oleh Ruben Amorim. Menurut gue itu tujuan utamanya. Dan ketika ada hal-hal detail di atas lapangan yang tidak bisa terjalin dengan bagus, dia tidak segan-segan untuk memberikan instruksi, misalnya teriakan ya kan, atau bahkan melakukan pergantian. Dan ketika apakah dia melakukan pergantian ataupun instruksi yang mungkin agak marah, berteriak dan lain-lain, apakah ini menandakan bahwa dia ini seperti dikatakan tadi, dia frustrasi ataupun dia kesal, justru akan langsung membuang pemain segala macam? Belum tentu sih menurut gua, karena ketika pemain itu diganti atau diberikan instruksi secara langsung, bisa jadi memang ini merupakan bagian dari Ruben Amorim untuk mengembangkan kapasitas dari pemain tersebut untuk bermain di permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim di atas lapangan. Tapi tentu saja menurut gua secara ringan amatiran yang melihat 3 pertandingan awal ini, tidak semuanya akan seperti itu. Gua paling tidak secara ringan amatiran sudah melihat 2 pemain yang nampaknya sulit nih berada di skema Ruben Amorim. Nomor 1 adalah Johnny Evans, nomor 2 adalah Christian Eriksen. Kenapa? Murni karena intensitas itu saja sih. Intensitas yang diminta oleh Ruben Amorim ini sangat tinggi ya. Dan dengan gaya permainan dari kedua pemain ini yang by the way juga dari usia ya, nampaknya agak kesulitan untuk bisa untuk bisa menyesuaikan dengan gaya tersebut. Casemiro bagaimana? Nampaknya kesempatan lebih diberikan kepada Casemiro, di mana ada 2 situasi yang berbeda. Misalnya ketika Casemiro diduetkan dengan Christian Eriksen menghadapi Ipswich, lini tengah Manchester United tidak jalan ya. Tapi ketika dia diduetkan dengan pemain lain, dengan Kobbie Mainoo misalnya, pemain yang lebih muda, ternyata peran dari Casemiro ini lebih terlihat dibanding ketika menghadapi Ipswich. Namanya juga sepak bola nih, permainan tim ya, satu dan yang lainnya ini bisa sangat berpengaruh jika ditampilkan dengan rekan yang berbeda, dan itu juga yang gue lihat dari Casemiro. Tapi di sisi lain juga ini menunjukkan bahwa memang adaptasi itu masih terus dilakukan. Dan terkait dengan Diogo Dalot ya, ini juga merupakan momentum penting bagi seorang Diogo Dalot ya, di mana Diogo Dalot ini merupakan pemain terbaik Manchester United musim lalu yang dipilih oleh sesama rekan pemain. Jadi ini menunjukkan bahwa para pemain Manchester United melihat ada potensi nih dari Diogo Dalot, sehingga ya mereka memilih Diogo Dalot ya kan. Artinya mereka percaya Diogo Dalot ini punya kualitas, kendati pun dia tidak bermain atau belum bermain di posisi terbaiknya. Dan menurut gue dengan keadaan saat ini tidak banyak pilihan selain menempatkan Diogo Dalot di posisi bek kiri. Dan menurut gue dalam tanda kutip memang wajar akhirnya Ruben Amorim juga memberikan instruksi ya kan, tadi teriakan dan segala macam untuk Diogo Dalot ini bisa bermain
di posisi barunya dengan lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan artikel ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.